Halo teman-teman, sahabat sebonsai dan setanah air. Jangan lupa tonton channel YouTube Bolo Bonsai, karena akan ada hal-hal yang menarik yang akan ditampilkan di channel Bolo Bonsai. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Ya Mas Nanang, Ya, ini pengurangan ya Mas? iya Daunnya dikurangin ya? pengurangan daun. Seperti di pruning kayak gitu ya Mas tujuannya? Bukan Mas. Kalau pruning itu kan penghabisan daun total. Kalau ini kita pengurangan daun tujuannya biar nanti pencahayaan itu bisa masuk ke daun yang ada di bawah. Oh, berarti pruning untuk tahapan ini ya Mas Nanang ya? Iya, jadi bukan yang untuk merapatkan perantingan kayak gitu bukan. ya? Jadi kalau kita program itu tujuannya itu bukan hanya memperbesar atau membentuk cabang sesuai keinginan kita, tapi bagaimana kita bisa mengatur pencahayaan itu bisa tetap masuk ke yang bawah, daun yang bawah, sehingga proses fotosintesis ini bawah itu ya Mas ya? ke bawah. Jadi ini tidak terhambat. Ya enggak. Ya tetap ke bagian sinar. Ya, proses fotosintesis daun yang di bawah itu tetap jalan. Ya harus bisa maksimal. Ya, gitu bisa Mas. maksimal. Kalau untuk bahan awalnya dulu ini Mas Nanang, bentuknya seperti apa? Kalau bahan awal ini dulu batang stek Mas. Dari stek ya ini? Dari stek. Sebesar betis, kecil sedikit. Betis. Berarti ini ya udah melalui proses kayak ini apa? Program kaki, pecah batang. Iya. Terus bentuknya dulu Mas Nanang, apa emang udah berbelok kayak gini atau? Ya, dulu itu bentuknya ya angka 1. Cuman cara penanamannya saya miringkan. Nanti cari titik tumbuh yang sini, dan untuk pemrograman kaki ya kita bikin pecah batang sesuai yang kita bahas di episode kemarin itu. Yang ada di video sebelumnya. Iya. Oke, nanti buat Bolo Bonsai yang ingin mengetahui videonya bisa dicari di link video Bolo Bonsai ya. Iya. Oke, ini terkait tentang bahan juga, terkait tentang konsep. Saya pernah sih sempat ngobrol sama salah satu senior bonsai di Jawa Timur, Pak Trisno Mulyo Pasuruan ini Mas Nanang ya. Ini beliau pernah menyebutkan bahwa bahan itu nggak ada yang jelek, bahkan kalau angka 1 pun bisa jadi bonsai. Nah ini kemarin sempat banyak pertanyaan yang ada di kolom info dan komentar di YouTube itu menanyakan kok bisa itu prosesnya kayak gimana, atau apa semua bahan itu memang benar-benar bisa jadi bagus padahal bahannya kan jelek kayak gitu. Iya, jadi semua bahan itu bagus tergantung bagaimana kita memprosesnya. Tapi kalau kita memprosesnya itu kurang tepat ya nggak bisa jadi bagus. Jadi seperti ini kaitannya dengan konsep sama proses. Proses ya. Iya. Proses tentunya butuh waktu juga ya Mas. Butuh waktu juga. Tetap yang namanya bahan itu bagus. Nah, bagusnya bahan itu seperti apa? Nah, kita harus mempelajari karakter tiap tanaman. Bagaimana kita bisa memproses. Jadi balik ke konsep dulu. Iya, nah kebetulan Pak Tris itu kan guru besar saya. Saya belajarnya dari Pak Tris mulai nol. Iya, dari nol. Gitu, yang pasti kalau dalam proses belajar bonsai, saran beliau itu jangan merasa puas dan merasa pinter. Haus pengalaman dan ilmu lah.
Ya jangan pernah merasa lulus. Saya tidak pernah merasa lulus kalau belajar sama Pak Pres Ya, itu. nanti stuck. Kalau merasa Iya, lulus, iya. ya. Oke. Kalau ini pohon ini sendiri Mas Nanang, Iya. di tangan Mas Nanang udah berapa lama ini? 5 tahun setengah ini. Dari awal program ya? Iya, dari Sampai awal ini stek. ya? Dari awal stek ya? Iya. Oh iya. Oke, ini terkait dengan konsep mungkin Mas Nanang ya. Iya. Ada beberapa temen juga yang main bonsai itu kan tergantung tujuan ternyata ya. Iya. Kalau tujuan akhirnya di mana kayak gitu. Iya. Ada yang bikin bonsai untuk dijual, ada yang untuk dinikmatin sendiri, terus ada juga untuk yang stratanya tahapnya untuk ikut kontes. Nah Iya. kayak gitu. Kalau yang untuk gini, pertanyaan saya, apa semua bonsai yang dikatakan tadi nilainya sama? Atau dalam segi komersil mungkin, terus dalam segi pembuatan dan sebagainya? Mungkin ada sedikit bocoran dari Mas Nanang Jadi, buat pencerahan. Menurut pengalaman saya, dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya, saya juga sering dengar yang namanya bonsai aksesoris, bonsai ayon-ayonan asal cantik itu, cantik, sama ya. bonsai kontesnya. Jadi semua itu indah, asal kita suka aja. Ya berarti ini itu kalau aksesoris ya Mas ya. Iya. Berarti asal kita bisa menikmati apa Iya, yang udah jadi kita kadang buat. aksesoris itu sebagai contoh yang dijual di penjual-penjual bunga mirip bonsai. Mirip bonsai. Asal bulat gitu aja. Asal rimbun kayak Asal gitu. Mas, ya? rimbun. Nah, Tapi itu. susunan keseimbangannya itu enggak ini ya. Susunan untuk cabang pertama, kedua masih acak, belum sampai ke Asal situ. kelihatan rimbun kayak gitu Ya, aja. asal rimbun gitu aja. Nah, itu kadang itulah proses kita mempelajari bonsai. Kadang awalnya tahapannya di situ. Saya juga di situ bikin bonsai aksesoris dulu. Nanti setelah pengalaman, oh ternyata konsepnya kelanjutannya kita ke bonsai yang asal cantik itu seperti Iya, iya. apa. Cantik. Terus kalau untuk dikomersilkan ya berarti asal si pembeli itu suka ya udah. Ya beres gitu udah, aja ya. Tapi masalah harga ya aksesoris ya seperti Ya, itu. mungkin terkait dengan prosesnya juga Ya kan. prosesnya karena cepat ya harganya ya Ya nggak bisa nggak disamain bisa gitu ya. samain dengan yang proses Oke. lama. Kalau untuk pohon ini sendiri Mas Nanang, ini konsepnya untuk apa Mas Nanang? Kalau Nanti pohon tujuan ini- akhirnya maksudnya? Kalau tujuan akhirnya ini rencana saya buat kontes. Oh iya. Berarti harus ini ya kayak semacam ada pakem gitu ya pembuatannya Mas Nanang? Kalau dinilai pakem juga bisa pakem. Kalau enggak juga enggak, karena apa, pada dasarnya bonsai itu kan miniatur pohon di alam. Iya, benar. Nah, kalau miniatur pohon di alam itu secara otomatis susunan pencabangan itu juga benar-benar harus pas. Itu pakem untuk kontes ya Mas Nanang ya? Iya, berarti? jadi cabang pertama, kedua, ketiga background itu. Itu terkait dengan penilaian atau kayak gimana? Ya terkait dengan penilaian, jadi mulai gerak Oh. dasar, kematangan, penampilan, keserasian itu kan dinilai semua. Nah ini kebetulan Mas Nanang menyinggung tentang kriteria untuk kontes ini. Kemarin ada temen juga yang komentar di video Iya. tentang bagaimana sih pohon yang dikatakan kriterianya tergolong bagus dan nantinya bisa juara di kontes kayak gitu. Nah, jadi kalau kita sudah masuk kontes itu kan kadang kita asal partisipasi dan ada yang ingin mencapai prestasi. Jadi kita di sini kan belajar bersama. Kita tetap belajar selamanya kan tetap belajar. Ya, Jadi banyak teman-teman itu bonsainya itu kadang belum mencapai titik proporsional kematangan dan lain sudah memakai lumut, Oh, aksesoris. sudah di batu. Nah, sebagai info buat teman-teman, bonsai yang tampil di base tent, yang ada lumut, ada batu, itu setiap harinya itu tidak menampilkan lumut dan batu. Untuk Oh iya, benar. Iya. Saya juga pernah main di salah satu teman di kolektor ya, Iya, karena ini yang kebetulan beliau juga sering berpartisipasi pada ajang-ajang kontes kayak gitu. Iya. Ketika saya lihat pohonnya ketika tampil di kontes sama di rumah itu kok nggak sama, maksudnya kayak gini. Iya. Kayak waktu di kontes itu benar-benar performnya Indah, itu ya performnya maksimal. ya terjaga. Kayak ada aksesoris kayak
semacam batu, lumut dan sebagainya itu. Pasir malang mungkin ya buat yang lapisan atas. Tapi itu di rumah kok nggak ada. Terus jadi gini, dikasih banyak teman Mas? Itu kayak marset media tambahan itu ya. Iya, kayak gitu. Jadi kesan indahnya memang berkurang kalau di rumah. Apa memang itu perawatannya di rumah memang beda, atau itu ternyata aksesoris itu hanya dipakai untuk kontes saja, atau kayak gimana ini? Jadi kalau untuk kontes itu ya memang kita diwajibkan menampilkan keindahan keseluruhan, mulai pot, penataan pohon dan lain-lain. Tapi kalau tanaman-tanaman itu kesehariannya itu tetap pakai media tambahan, di marset, pakai pot besar. Seperti itu ya. Nah, itu perawatan hariannya itu untuk menjaga kesehatan setiap hari untuk menuju ke pameran selanjutnya. Makanya harus menjaga kesehatannya ya pakai media yang banyak. Oh, kayak gitu. Jadi nanti misal mau mengikuti kontes lagi baru ditata kembali kayak gitu ya. Nah, tingkat kesuburannya cara menjaga ya seperti itu. Tapi ya tidak masalah kalau ada teman-teman setiap harinya dipakai lumut yang di rumah buat hiasan itu tidak masalah. Cuman untuk tampilan di kontes sama keseharian yang di kontes yang kita bahas untuk prestasi itu beda. Gitu ya, Mas. Iya. Kemudian untuk ini Mas Nanang, untuk di kontes itu apa sih sebenarnya yang dinilai untuk sebuah pohon yang dikatakan bagus dan bisa mencapai titik juara? Ya, yang dinilai itu kan tetap gerak dasar, kematangan, penampilan, sama keserasian. Jadi gerak dasar itu yang namanya gerak. Itu dilihat dari pangkal sampai batang sampai sini. Yang namanya gerak. Dasar itu dasar pohon, fondasi pohon, kaki. Kaki ya, perakarannya. Kaki itu juga harus menunjang gerak pohon. Dasar itu ya. Jadi seumpama ini geraknya ke kanan dulu baru ke kiri, secara otomatis kaki kanan juga harus bagus, tapi kaki kiri lebih kuat dari yang kanan karena ini condongnya powernya itu ke kiri. Iya. Gitu ya. Memang tetap harus pakai rumusnya logika alam. Nah, susunan pencabangan juga gitu, bukan asal imbang kalau di kontes, tapi harus ada tahapannya. Tahap pertama, kedua, jadi dari pangkal ke ujung itu meruncing. Ngepen ya? Iya, pakai tahapan. Nah, biasanya kalau tangan pertama yang di bawah itu lebih panjang, secara otomatis tahapannya lebih banyak. Jadi tahapan bukan pada cabang aja, tapi anak cabang kalau bisa dikasih tahapan. Begitu juga untuk kaki itu kalau bisa dipecah juga. Satu menjadi dua, jadi bukan seperti kaki gajah hanya satu turun gitu aja. Langsung nancep ke tanah kayak gitu ya. Ya, kesan alaminya kita bikin sedapat mungkin karena miniatur pohon. Iya, benar. Terus kemudian untuk pohon ini sendiri Mas nanti ini untuk kontes ya nanti ya, tujuan akhirnya. Kalau tahapannya udah berapa persen ini Mas Nang? Ini ya sekitar 75-80 itu. 80 berarti udah hampir mendekati panen ya Mas Nang ini. Hampir mendekati panen. Nanti ada proses selanjutnya ya Mas Nang untuk pohon ini? Nanti kita ada proses okulasi. Pakai berarti ini daunnya pakai ini ya, pakai elegan. Pakai elegan ya. Iya. Pakai kita panen, habis panen kita okulasi, habis okulasi kita kawat, kita wearing, habis wearing kita wearing ulang, tergantung kondisi. Ya nanti kita bisa direview lagi videonya untuk prosesnya misalnya. Iya. Kemudian untuk ini Mas Nanang, nanti konsepnya Mas Nanang nanti untuk pohon ini kan nantinya ada tangan pertama, kedua, background dan mahkota ya Mas Nanang ya. Untuk rencananya ini susunan mahkotanya ini mau kayak gimana Mas Nanang? Kalau konsepnya ini saya akan membuat tetap mahkota utama itu satu di sini. Cuman ini nanti ada mahkota lagi, di sini ada mahkota lagi, jadi 3. Oh, jadi 3 mahkota. Iya. Oh, gitu ya. Ya, kita yang namanya kita itu seni itu harus berkembang, jangan terlalu mengikuti ke style, tapi mengembangkan style. Nah, itu yang saya pelajari di Pak Trisno Mulyo itu. Jangan terpaku pada style, tapi kita harus mengembangkan gaya. Ya, benar. Selalu berimajinasi gitu. Nanti berarti proses okulasinya juga dikerjain di sini ya Mas Nanang ya? Kalau proses okulasi nanti kita mencoba di pot Mas. Berarti diangkat dulu ya nanti? Iya, nanti prosesnya bukan pot langsung kecil dah. Nah, itulah proses bonsai. Jadi untuk proses tahap penyehatan di pot, kita tidak memakai pot yang press.
Jadi ukurannya berarti mungkin potnya juga masih pot program ya? kita lebihin kedodoran, lebihin lagi. Agak besar, gitu jadi ya? proses setelah oplasi itu jadi penyuburannya lebih maksimal. Oh iya. Nah, secara otomatis kalau lebih maksimal kita pengawatan itu kan enak, lebih cepat jadi juga. Kalau nanti finishnya, nanti ukuran potnya ini berapa Mas Nang kalau pohon segede ini? Kemungkinan pakai 70. 70 ya? Untuk Iya. gaya potnya Mas Nang? Gaya Ya. pot berarti masuk di apa? Keserasian ya Mas Nang? Iya, bisa penampilan keserasian. Penampilan dengan keserasian juga ya? Iya. 70 ya? Untuk gaya Iya. potnya Mas Nang? Ya kita pakai ke persegi. Kotak ya? Oh berarti memang apa ya? Kayak model kayak gini menentukan jenis pot juga ya Mas Nang ya? Iya. Misal dikasih bulat kayak gitu Mas Nang? Nah, jadi gini, kalau bulat, kalau pohon itu kan lebih kita mengesankan tegas. Tegas itu kalau persegi tegas itu wajahnya sini ya sini, nggak bisa diotak-atik. Tapi kalau bulat itu kan kita penataannya kan bisa miring ke kiri atau ke kanan. Tapi kalau persegi itu kan tegas wajahnya. Gitu berarti Iya. satu memang jadi satu arah aja ya? Iya, kesulitan dari pot bulat itu di situ. Oh gitu ya, ya. Kemudian untuk medianya nanti Mas, untuk di potnya, apa pakai media yang sama waktu ketika di ground atau beda nanti? Kalau media di pot jelas beda sama yang di ground. Kalau di ground itu kan saya tetap memakai pasir biasa. Nanti kalau sudah subur baru memakai pupuk kandang atau kimia. Tapi kalau di pot itu medianya beda. Kita butuh porositas, kita pakai campuran pasir malang, terus pupuk kandang yang benar-benar sudah terfermentasi, sama kompos sama tanah sedikit. Kayak gitu ya. Iya. Disupport sama kimia nggak pupuknya? Kalau saya kimia itu kita lebih menggunakan ke Dekastar aja karena sistemnya lambat urai karakter yang pupuknya. Iya, slow release. Jadi lambatnya tapi kalau dinilai pupuk kandang sudah mumpuni ya lebih baik pupuk kandang aja. Lebih yang natural aja. Iya, ya natural. Jadi kalau pupuk kandangnya kalau pakai pupuk yang organik itu daya tahan tubuhnya lebih kuat. Oke Mas Nanang, saya kira cukup. Iya. Terima kasih atas waktunya dan informasinya. Semoga ini juga bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Iya. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama.